Jagat hiburan digemparkan dengan laporan Lesti Kejora ke polisi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar. Nah, apakah kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas kekerasan fisik saja? Dan apa yang dilakukan seseorang jika jadi korban KDRT? Yuk, kita diskusi. Ya, rumah tangga dari pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar diguncang prahara. Lesti melaporkan sang suami ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindakan kekerasan. Lesti juga langsung menjalani visum di rumah sakit, didampingi langsung oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022. Jadi berapa hari yang lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3, nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09.47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali. Adanya laporan KDRT dalam rumah tangga Lesti Bilar ini pun langsung jadi perbincangan di media sosial. Polisi akan segera memanggil Rizky Bilar dan sejumlah saksi untuk diperiksa. Di pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman pelaku KDRT dapat dipenjara maksimal 15 tahun. Data dari Komnas Perempuan, kasus KDRT sepanjang tahun 2021 sebanyak 1.246 kasus. Kekerasan terhadap istri menduduki peringkat tertinggi sebanyak 771 kasus. Sementara kasus KDRT yang pernah ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebanyak 180 kasus. Bisa jadi kasus KDRT lebih banyak dari ini. Malu dan takut jadi alasan banyak korban KDRT tidak mau melaporkan apa yang mereka alami. Nah, ini karena ada semacam budaya, bukan apa, tetapi lebih ke persepsi bahwa peristiwa KDRT dalam rumah tangga seseorang itu merupakan aib yang tidak enak kalau dibawa keluar. Problem kedua, biasanya dalam praktek LPSK gitu ya, kita melihat ada misalnya semacam ketergantungan ekonomi. Dia bingung kemudian kalau dia keluar bagaimana dia, bagaimana anaknya, bagaimana kehidupannya. Atau kemudian masih ada rasa cinta. Artinya ketika ada ancaman, ada potensi ancaman gitu ya terhadap yang bersangkutan, korban ini, maka kita bisa menempatkannya di rumah aman atau tempat kediaman sementara, shelter seperti itu, Mbak. Nah, kalau dia kemudian mengalami laporan balik dari pelaku gitu ya, laporan yang biasanya itu penelantaran loh, karena mengalami trauma fisik kemudian membutuhkan bantuan medis,
maka LPSK juga bisa memberikan bantuan rehabilitasi, bantuan medis. Nah, kalau dia menderita psikis, maka LPSK juga punya layanan psikologis. Nah, termasuk misalnya bagaimana mengembangkan kehidupannya pasca dia menjadi korban KDRT. Speak up, jangan diam jika Anda atau orang sekeliling Anda mengalami KDRT. Dalih masalah rumah tangga, masalah pribadi, aib, banyak KDRT yang didiamkan. Padahal ada dampak yang harus ditanggung sendiri. Cedera, trauma. Bukan hanya untuk kita, namun untuk orang di sekitar kita. Stop kekerasan dalam rumah tangga.